Tidak jarang juga kan kita dengar banyak orang yang merasa asam lambungnya naik atau mahnya kumat nih karena tidak makan. Nah, bayangin kalau kita nggak tidur. Agak miris ya kalau mengingat banyak orang yang berusaha untuk nggak tidur karena mengejar deadline atau karena scroll sosial media. Dan mereka memaksakan diri untuk nggak tidur dengan banyak cara. Salah satunya yang populer adalah dengan mengkonsumsi kafein dalam bentuk minuman berenergi atau minuman seperti teh dan kopi. Kalian tahu nggak sih, kalau kandungan kafein dalam teh itu sebenarnya tidak kalah besar dari kopi. Gimana kalau ngobrolin kafeinnya nanti aja deh di episode selanjutnya ya. Ngantuk itu udah pasti ya. Tapi ada nih salah satu rasa ngantuk yang berbahaya yang bisa diderita oleh orang-orang yang kekurangan tidur. Namanya microsleep. Siapa yang udah pernah dengar istilah ini? Coba angkat tangannya. Bagus. Udah pada tahu ya berarti? Nah, bagi yang belum tahu, microsleep adalah rasa kantuk yang tiba-tiba datang dan tidak bisa tertahankan. Sehingga biasanya si penderita bisa langsung tertidur tanpa sadar. Biasanya hanya terjadi 3-4 detik saja, lalu terbangun lagi. Terdengar sepele sih, tapi hal ini sangat berbahaya, apalagi untuk pengendara mobil atau motor di jalan raya. Microsleep 3-4 detik itu dapat menjadi awal mula kecelakaan yang sudah pasti lebih membahayakan keselamatan jiwa kalian. Duh, ngeri banget ya. Selain microsleep, seseorang yang kurang tidur akan memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, otomatis bisa membuat kita menjadi gampang banget sakit. Plus resikonya terkena penyakit kronis yang lebih tinggi, seperti obesitas, diabetes, dan penyakit lainnya. Ditambah lagi, kita jadi mudah emosi dan susah membuat keputusan karena sulit fokus. Belum lagi hormon kita yang menjadi tidak seimbang dan membuat kita menjadi gampang merasa lapar. Yang pada intinya, kalau kita bela-belain kurang tidur karena ada deadline, nonton drama Korea, atau main game, jangan kaget deh kalau kamu menjadi emosian. Ditambah susah mengambil keputusan dan makin gemuk karena makanan tidak lagi terkontrol. Gak ada untungnya kan kurang tidur? Seperti yang sudah kita pahami ya Sobat Kata Dokter, semua yang berlebihan itu tidak baik. Walaupun kalian merasa kehilangan waktu tidur di weekdays karena bekerja, jangan sampai kalian balas dendam di weekend dengan hibernasi. 2 hari berturut-turut tidur dari Sabtu sampai Minggu. Tidur kebanyakan juga tidak baik untuk tubuh kita loh ya. Waktu tidur yang cukup untuk orang dewasa sehat adalah sekitar 7 sampai dengan 8 jam setiap hari. Nah, kalau kamu selalu tidur lebih dari waktu cukup tersebut, atau malah masih merasa lelah dan lesu setelah tidur selama 7 sampai dengan 8 jam, sepertinya ada yang nggak beres deh. Kalau kamu sering tidur terlalu lama, bisa saja ada resiko terserang depresi, kegemukan, diabetes tipe 2, hingga penyakit jantung. Tapi, mesti diingat juga ya, kalau memang kamu lagi ngerasa nggak fit atau nggak enak badan, ya memang kamu harus tidur dan istirahat lebih banyak. Beda lagi kalau kamu sudah tidur 8 jam, tapi tetap merasa tidak segar atau malah lesu. Untuk kasus yang seperti ini, bisa saja ada gangguan saat kamu tidur. Bukan gangguan makhluk halus ya, tapi contohnya seperti sleep apnea atau mengorok karena gangguan pernafasan, restless leg syndrome atau sindrom kaki yang gelisah, di mana kamu merasa gelisah karena harus menggerakkan kaki kamu saat tidur. Jika hal-hal di atas mengganggu kualitas tidurmu, lebih baik kamu langsung konsultasi ke dokter ya. Nah, dampak negatif dari terlalu banyak tidur sebenarnya tidak jauh berbeda dari kurang tidur. Seseorang bisa menjadi mudah emosi, mood swing, susah konsentrasi, dan susah mengambil keputusan dengan cepat. Selain itu, kamu mungkin jadi sering sakit kepala ya, atau jadi lebih sering pusing, dan lebih tinggi resiko terserang obesitas, diabetes, hingga penyakit jantung. Hipersomnia atau tidur terlalu banyak tentu saja mengurangi aktivitas fisik kamu, sehingga kesehatan kamu otomatis juga menurun. Dan terakhir, kebanyakan tidur bisa dikaitkan dengan adanya resiko depresi, anxiety, dan kondisi-kondisi kesehatan mental lainnya. Aduh, pusing deh, serem ya. Kebanyakan tidur emang gak ada untungnya juga. Tidak boleh kurang tidur, tidak boleh kebanyakan tidur. Jadi baiknya gimana?